Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai limit trigonometri. Nah, sebelumnya kita sebenarnya bisa kita masuk langsung ke rumus-rumus ketentuan trigonometri bahwa sin x per x limit mendekati 0 itu hasilnya 1, x per sin limit dari x per sin x mendekati 0 itu hasilnya sama dengan 1. Ini teorema limit trigonometri ya. Nanti ada ketentuan lagi untuk cos seperti apa, untuk tangan seperti apa. Tapi Ibu di sini akan pertama-tama akan menjelaskan dulu dari mana teorema ini didapat. Itu seperti kita ketahui bahwa trigonometri itu menggunakan segitiga siku-siku. Kita lihat segitiga OBC di sini, segitiga OBC ya. Kalau misalkan di segitiga OBC di sini ada sudut X, berarti untuk sin itu apa? Depan per miring, gitu kan? Depannya itu depan dari sudut X, depannya itu apa? BC, miringnya itu adalah OB. Jadi sin X itu sama dengan BC per OB. Kemudian kita lihat cos dari X, cos dari sudut X. Cos dari sudut X itu adalah OC. Cos dari sudut X itu adalah samping per miring. Sampingnya siapa? Sampingnya adalah OC dan miringnya adalah OB. Jadi cos X itu adalah OC per OB. OC dibagi OB. Kita lihat di sini. Atau bisa kita tulis juga BC sama dengan OB dikali sin X, ya kan? Kalau misalkan kita mau cari BC, ini asalnya pembagian pindah ke sini jadi perkalian. Jadi BC sama dengan sin X kali OB, atau tulis BC sama dengan OB kali sin X. Nah, jika diketahui katanya ya, OB-nya itu adalah 1, berarti BC sama dengan 1 kali sin X. Berarti BC itu sama dengan sin X, gitu ya. Nah, di sini juga sama, kita lihat kalau kita misalkan cos X sama dengan OC per OB, terus kita cari OC-nya nih. Nah, OC itu sama dengan ini asalnya pembagian pindah ke sini jadi perkalian. OB dikali cos X. OB di sini tadi misalkan OB-nya itu adalah 1, ya. OB-nya itu adalah 1, jadi OC sama dengan 1 dikali cos X. OC sama dengan cos X, ya. Nah, kita lihat sekarang luas daerah OCE, yang ini ya, sini ya, OCE gitu ya. Nah, luas daerah OCE ya, kemudian lihat luas segitiga OBC, OBC ya, OBC. Kemudian luas daerah AOB, luas daerah AOB ya. Jadi luas daerah OCE yang ini ya, itu lebih kecil daripada OBC ya nggak? OBC ya kan, lebih kecil dari OBC. Nah, si OBC ini lebih kecil dari OAB ya kan. Ini lebih kecil daripada ini. Ini lebih kecil daripada ini. Ya. Nah, dari situ kemudian kita lihat untuk mencari luas daerah OCE itu adalah sudut COE per sudut lingkaran penuh kali luas lingkarannya, ya. Sudut COE per sudut lingkaran kali luas lingkarannya. Jadi kayak misalkan kan untuk mencari luas ini itu, ini kita lihat di sini, ini tuh kan bagian kecil dari sebuah lingkaran, ikan? Bagian kecil dari ini, kalau ditarik
muter sini, ini jadi sebuah lingkaran kan? Sini sampai sini. Nah, untuk mencari luas segitiga COE atau OCE sama aja ya. Itu sama dengan sudut dari COE per seluruh lingkaran. Kalau di sini sudutnya harus COE. Kalau dikasih tahu disebutkan sudut COE artinya sudutnya di sini ya. Jadi yang tengah-tengah yang jadikan patokan. Kalau CEO sudutnya di sini. Kalau OCE sudutnya di sini. Kalau untuk mencari luas daerah OCE, kalau luas daerah ya nggak ngaruh mau OCE, EOC, COE itu sama-sama aja, sama. Tapi kalau penyebutan sudut itu berbeda. Ketika kamu bilang COE berarti sudut yang dimaksud adalah sudut ini. Ini tuh artinya sudut ya. Kalau kamu bilang OEC berarti sudutnya adalah di sebelah sini. Kalau kamu bilang OCE berarti sudutnya di sini. Ya, jadi yang dimaksud sudut itu adalah sudut yang tengah-tengah. COE berarti di O gitu ya. Gitu. Kalau ini kenapa sudut COE? Karena kan satu lingkaran itu, karena ini bagian kecil dari lingkarannya ini kan, segini. Lingkarannya yang mana? Dari bulatan sini. Berarti sudut yang diambil ini, bukan sudut yang diambil ini. Sudut yang diambil ini berarti lingkarannya kemana? Ke sana dong. Ya. Sedangkan yang di sini maksudnya sudut lingkarannya ke sini. Nah, lingkaran itu maksudnya ke sini. Sini. Itu ya. Nah, oke, lanjut. Di situ sudut COE per sudut lingkaran kali luas lingkaran. Nah, kita lihat luas segitiga OBC. OBC kan segitiga biasa ya, segitiga siku-siku. Luas segitiga siku-siku apa? Setengah kali alas kali tinggi. Setengah kali alas kali tinggi, gitu kan. Kemudian luas daerah OAB ini kan, ini tuh kayak tali busur ya, BA gitu ya. Ini kayak pizza lah, potongan pizza nih segini, potongan pizza gede, potongan pizza kecil. Nah, lingkarannya kemana? Ke sini. Berarti sudut yang diambil adalah sudut yang mana? Sudut yang ini kan, BOA atau AOB. Jadi yang tengah-tengahnya aja. Mau BOA, mau AOB, sudutnya adalah di O, di tengah ya. Berarti sudut BOA per sudut lingkaran kali luas lingkaran. Nah, sudut COE itu kan tadi kan sudut X ya. Per sudut lingkaran itu, satu lingkaran itu 360 derajat kan. Berarti 2pi karena pi itu 180. Jadi 2 kali 180 360. X kali 2pi kali luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat, gitu kan. Ini setengah kali alasnya adalah OC, kali tingginya adalah BC. Kurang dari X karena sudut BOA tetap aja sudutnya di sini ya. X per 2pi kali BR kuadrat sama. Kemudian R di sini sebentar. Untuk di sini dulu deh. Setengah kali OC kali BC. OC-nya kita lihat di sini kan OC itu cos X ya. Cos X ya. Ya, terus BC kita lihat BC di sini adalah sin X. Jadi OC sama BC-nya kita ganti jadi cos X dan sin X ya. Nah, kita lihat di sini OC. OC itu adalah jari-jari dari siapa coba? Jari-jari dari segitiga yang ini kan? Nah, ya kan? Nah, OC itu sama dengan apa? Cos, ya. Berarti R yang di sini kita ganti. Jadi cos X kuadrat. Jadi R-nya itu jadi cos X, jadi cos X kuadrat. Pi-nya kita bisa coret-coret, coret-coret gitu ya. Tinggal X per 2. Nah, kemudian
Kemudian di sini ini juga sama ya. Jari-jari yang di sini itu yang mana sih? Yang ini kan OB ya. OB di sini tadi berapa? 1 ya. OB di sini adalah 1. Jadi X per 2 kali 1 kuadrat karena pi-nya dicoret-coret gitu ya. Terus biar lebih gampang kita bagi jadi setengah X cos X ya. Ini 1/2 dibagi 1/2 habis kan? X dibagi X habis. Cos X dibagi cos X tinggal cos X kuadrat dibagi cos X tinggal cos X. Kemudian ini 1/2 dibagi 1/2 habis. Kemudian ini dibagi X kan, berarti jadi harus ada per X-nya. Kemudian cos X dibagi cos X habis, tinggal sisa sin X, jadi sin X per X. Kemudian ini X dibagi X habis, setengah dibagi setengah habis, sisanya adalah ini kan dibagi cos X, berarti tinggal 1 per dibagi cos X. Hasilnya adalah ini ya. Nah, kemudian kita limitkan yang ini. Ya, kita limitkan cos X limit cos X mendekati 0, limit sin X per X mendekati 0, dan limit 1 per cos X mendekati 0. Tinggal kita substitusikan nolnya ke X, cos 0. Kemudian ini sin X sin 0. Ini tetap dulu ya, bentuknya tetap dulu karena kita akan mencari pendekatan dari sin X per X. Yang ini aja, ini 1 per cos 0. Substitusikan nolnya ke X gitu ya. Cos X nya itu adalah hasilnya 1. Sin X per X kan ini kan sin 0 per 0 gitu ya. Nggak bisa hasilnya ya, jadi mengandalkan yang dari sebelah-sebelahnya. Kemudian kita lihat, nah ini 1 per cos 0, 1 per 1, 1. Jadi untuk harga dari sin X, limit sin X per X mendekati 0 itu, jadi untuk nilai sin X per X mendekati 0 bisa didekati dari cos 0 dan 1 per cos 0. Jadi hasilnya 1 gitu ya. Jadi nilai dari sin X per X itu hasilnya adalah 1. Kemudian kalau X per sin X juga hasilnya 1, ini kan bisa dibalik ke sini ya. Ini pindah ruas ke sini, X-nya di atas per sin-nya di bawah, jadi X per sin X hasilnya 1 juga gitu ya. Jadi untuk teorema ini didapatnya dari penurunan lingkaran-lingkaran tadi gitu ya, penurunan dari segitiga-segitiga yang tadi gitu. Nah, untuk tangan sendiri dan tangan X per X limit X mendekati 0, tangan itu kan sin per cos ya, kan sin per cos per X. Nah, sekarang kita bisa rubah jadi sin X per cos X kali 1 per X, sama aja kan sebenarnya, ini bentuknya doang. Nah, kemudian ini juga bisa ditukar tempat juga. X-nya di sini, kemudian
cosnya di sini. Ya, gitu. Kenapa kita bentuk seperti ini? Karena kita sudah tahu limit sin x per x itu adalah hasilnya 1. Jadi kita bentuk biar jadi si sin x per x gitu ya. Sin x per x hasilnya adalah 1. Kemudian dipisah ya, dipecah. Kan perkalian limit bisa dipecah. Jadi ini dilimitkan, kemudian yang ini sama yang ini dilimitkan. Ini dilimitkan hasilnya 1, ini dilimitkan, ini tinggal disubstitusikan aja x-nya, 0-nya ke x, jadi 1 per cos 0. 1 per 1 hasilnya adalah 1. Jadi 1 kali 1 hasilnya adalah 1. Gitu ya. Jadi limit tangen x per x hasilnya 1 juga, limit x per tangen x hasilnya 1 juga. Gitu ya. Kita dapat dua teorema ini ya, sebenarnya yang harus kalian hafal ya, harus kalian bahwa limit sin x per x, x mendekati 0 ya, sama dengan 1, x per sin x, x mendekati 0 hasilnya 1, tangen x per x, x mendekati 0 hasilnya 1, x limit x per tangen x hasilnya 1 ketika x mendekati 0 ya. Ini teorema-teorema lain. Sin AX per AX hasilnya juga 1, AX per sin AX hasilnya 1, tangen AX per AX hasilnya 1, AX per tangen AX hasilnya 1. Gitu. Kemudian ada teorema limit khusus. Ini kalian bisa hafalkan juga nih, 1 per cos T per T itu hasilnya adalah 0 ketika X mendekati 0 ya. Itu yang harus kalian hafalkan. Jadi ini teorema-teoremanya ya, tadi penurunannya gitu. Kemudian ini teorema-teorema lain yang harus kalian hafal juga ya, untuk penyelesaian limit ya. Ada limit sin x, x mendekati c hasilnya adalah sin c. Limit cos x, x mendekati c, c itu adalah konstanta ya, bisa jadi kayak limit sin 5, x mendekati 5 hasilnya adalah sin 5. Limit cos 5, x mendekati 5 hasilnya cos 5. Limit tangen 5, x mendekati 5 hasilnya tangen 5 gitu. Limit sekan 4, x mendekati 4 hasilnya adalah sekan 4 gitu. Sorry. Iya kan sin, bener-bener ini sin kan x-nya disubstitusi jadi konstanta ya. Ini juga limit misalnya x mendekati 3, berarti kan x-nya diganti jadi 3 kan di sini. Berarti limit kotangen 3 hasilnya kotangen 3. Limit kosekan 2, misalkan x mendekati 2 ya, hasilnya adalah kosekan 2 gitu. Ini rumus-rumus identitas dari trigonometri, kalian juga harus bisa menghafalnya itu. Ini rumus identitas yang lain. Ini contoh soal misalkan gini, limit dari sin 3x per 2x, x mendekati 0 itu hasilnya berapa? Gitu kan? Kita tahu teorema limit bahwa sin x per x itu hasilnya berapa? 1 kan? Nah, gimana caranya kita membentuk atas dan bawah itu variabelnya sama. Misalnya sin 3x ini hasil harusnya per 3x lagi biar hasilnya 1 gitu. Gitu ya. Jadi kalau misalkan sin 3x per 3x hasilnya 1, sin 4x per 4x hasilnya 1, sin x per x hasilnya 1. Kalau atas dan bawah sama, hasilnya adalah 1. Nah, gimana caranya gitu ya? Caranya, pertama, bisa kita kalikan dengan konstanta di sini. Nilai konstanta di sini. Ini nilai konstanta di variabel x kan 3. Biar di bawahnya ada 3, berarti kita harus kaliin ke 3 per 3.
3/3 itu kan nilainya 1, jadi sebenarnya nggak mempengaruhi nilai ya. Jadi udah kita kaliin 3/3 aja ya. Oke, kaliin 3/3. Kaliin 3/3 kan sebenarnya di sini 9x, ini 6x. Tapi bisa juga kita pecah. Kita pecah yang tidak dibutuhkan kan 2 ya. Kan kita butuhnya 3. 2-nya bisa ke depan. Ya. Kemudian yang ini juga kita nggak butuhkan nih. Kan kita udah dapat 3x-nya. Pindah ke depan. 3/2 dikali limit x mendekati 0 sin 3x per 3x. Sama aja kan? Ini kan 9x, 6x gitu ya. Bentuknya udah sin 3x per 3x. Ya udah, kalau bentuknya udah kayak gini, dilimitkan hasilnya adalah 1. Jadi hasilnya 3/2 dikali 1 hasilnya adalah 3/2. Jadi limit sin 3x per 2x itu hasilnya adalah 3/2. Gitu. Ya. Oke. Begitu pula dengan ini, tangan. Kita udah tahu bahwa tangan x per tangan x adalah hasilnya 1. 4x per tangannya x hasilnya 1 juga. 3x per tangan 3x hasilnya 1 juga. Ya kan? Nah, ini adanya limit x mendekati 0 x per tangan 4x. Berarti gimana caranya? Kita pengen di atas ini adalah 4x. Gitu ya. Nah, gimana caranya? Berarti dikali 4/4 karena di sininya 4 kan ya. Kali 4/4. 4/4. Oke, udah dikali 4/4, kita dapat dong 4x di sini. Nah, 4 ini kan nggak kita butuhkan ya, 4 yang di bawah ini. Butuhnya 4 yang di atas ini. Nah, 4 yang di bawah ini kita lempar ke depan. Di sini berarti kan 1/4 ya. 1/4 limit x mendekati 0 4x per 4x. Nah, limit 4x per tangan 4x x mendekati 0 kan hasilnya 1 nih. Ya udah tinggal 1/4 kali 1 hasilnya adalah 1/4. Gitu. Contoh yang ketiga, limit tangan 5x per sin 2x x mendekati 0 ya. Sorry, ini ada harusnya x mendekati 0 ya, ke sini 0-nya. Nah, oke, kalau kayak gini, nah kita berarti bagaimana caranya 2x itu punya ada 2x-nya di atasnya, 5x-nya ada temennya 5x di bawah. Oke, berarti dikali yang kita butuhkan 5/5, 2 kita butuhkan 5 di bawah dan 2 di atas. Berarti harus kita kalikan 5/5 juga, harus kita kalikan 2/2 juga. Tapi harus kita kalikan x per x juga. Kenapa? Karena tidak boleh hanya tangan 5x per 5 saja. Kita butuhnya tangan 5x per 5x. Biar jadi 1 ya. Oke. Berarti habis itu kita kalikan 5/5, 2/2 x per x kan hasilnya 1 ya gitu kan. Ya udah kita kalikan tangan 5x, kita ambil yang di sini dengan yang di sini, ambil sini kan. Kemudian sin 2x kita ambil yang di sini 2x. Kemudian sisanya kan yang diambil yang 5 sama x doang, 5 di atas nggak dipakai. Yang diambil yang di sini 2-nya aja, 2 sama x, 2 di bawah nggak pakai, bisa di sini. Nah, ini bisa kita kedepankan. Nah, gitu ya. 5/2 x limit ini udah tangan 5x per 5x. Ini tangan 2x per 2x. Ini kan hasilnya 1. Ini hasilnya 1. Ya udah tinggal 5/2 kali 1 kali 1. Hasilnya adalah 5/2. Oke. Silakan dicermati. Habis itu silakan dikerjakan tugasnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.